rencana menghadap Jaksa Agung. Tapi kalaupun beliau nggak sempat menerima kami, saya akan menghadap Jaksa Agung Muda Pengawasan. Nah, ini tujuan kami datang ke sini satu, saya menghimbau kepada pihak Kejaksaan Agung, kan jaksa ini cuma satu loh, jaksa satu, untuk menghimbau kepada yang bawah, termasuk Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Cirebon, menerima berkas yang pelimpahan dari penyidik dalam hal ini Polda di bawah naungan Polda Jawa Barat untuk lebih teliti dan lebih cermat. Jangan sampai terjadi nanti ini sudah P21 kata polisi. Kalau P21 berarti tanggung jawabnya ada di kejaksaan. Ini bola panas loh. Ini bola panas. Bagi kami ini bola panas. Makanya kami minta kedatangan sini kami mengingatkan kejaksaan agar ke bawahnya begitu. Kenapa perlu mengingatkan, Bang? Ini kan sudah prosedurnya memang dari polisi P21 lah. Betul, memang itu saya setuju memang itu. Tapi lebih diingatkan lagi, lebih bagus lagi. Kita ingatkan lagi karena kasusnya kasus yang cukup menjadi perhatian masyarakat. Jangan sampai terjadi lagi karena banyak kejanggalan. Perlu saya sampai kejanggalan. Saya membaca di dalam putusan. Jadi gini loh, perkara ini awalnya pernah ditangani oleh Satlantas. Satlantas mengatakan kalau perkara ini adalah kecelakaan tunggal. Tetapi beberapa lama kemudian diangkat. Reskrim mengesampingkan apa yang dikatakan oleh Laka Lantas. Nah ini banyak yang ini. Yang kedua saya bilang juga. Di sini saya lihat pemukulan mengakibatkan kematian itu ada yang melakukan adalah si Dani. Dani loh. Saya membaca sini ada si Dani yang melakukan pemukulan. Pemukulan itu pemukulan terhadap yang menyebabkan kematian. Tetapi Dani ini sendiri dikatakan oleh pihak Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Si Andi fiktif, si Dani fiktif. Sementara dua itu berperan betul dalam kasus pembunuhan ini. Nah ini makanya perkara ini bukan perkara maksud saya minta di kejaksaan benar-benar teliti, benar-benar cermat. Jangan sampai bola panas ada di kejaksaan. Bahwa buktinya apa aja Pak terkait dengan pemberkasan ini, laporan ke Kejaksaan Agung ini Pak? Saya ke Kejaksaan Agung ini saya lebih condong saya mengatakan hanya mengingatkan. Saya punya beban moral, saya mengingatkan. Kemarin saya kan ke Komisi 3. Saya juga ke Komisi Yudisial. Saya sekarang ke Kejaksaan Agung. Karena di Kejaksaan Agung ini ada jaksa muda bagian pengawasan. Ini yang saya harapkan. Pak, apakah ini bentuk ketidakpercayaan Bapak? Apakah memang Bapak mencurigai akan ada sesuatu yang janggal juga Pak nanti di persidangan berikutnya gitu? Namanya curiga, namanya boleh-boleh aja. Kita boleh-boleh aja. Apalagi kami penasihat hukum kan. Kami penasihat hukum ya boleh-boleh saja kami curiga. Kami harus mencurigakan. Kalau kami terus mengikuti ini ya berarti bukan penasihat hukum. Kami curiga. Makanya saya bilang, saya akan melihat ini, kemarin saya melihat ini kalau memang hakimnya sidang pra-peradilan ini terindikasi, ada saya laporkan KPK. Saya akan enggak tinggal diam, saya akan laporkan KPK. Pak, terkait dengan hari ini gedung Kejaksaan Agung ada pesan-pesan dari keluarga Peggy sendiri nggak sih Pak? Kalau pesannya Peggy ya pesannya disampaikan ke kami, ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan maksud saya dalam arti ya ada ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Pak, ada informasi katanya status Facebook dari Peggy ini tiba-tiba menghilang gitu Pak. Kalau sebelumnya kan dari tahun berapa dia selalu buat status misalnya sedang di Bandung sebagai alibi yang Bapak tuliskan di dokumentasi gitu Pak. Kalau saya begini aja, saya permasalahan si Peggy Setiawan ini. Masalah Facebook, masalah katanya ijazah, masa itu enggak jadi masalah. Yang penting kami menanyakan kepada pihak kepolisian ini, perannya Peggy ini apa di dalam perkara ini? Perannya apa? Itu. Jadi untuk sini ada dokumen yang dibawa? Ada, dokumen ada, dan surat pun kami bikin. Apa tuh Pak dokumen apa? Ada, nggak usah kami jelaskan sini. Bang, kembali ke kecurigaan tadi Bang, apa sih Bang membuat Abang merasa perlu untuk adanya pengawasan terhadap jaksa-jaksa yang nanti di persidangan? Dalam arti begini ya, kewaspadaan itu tidak menuduh, bukan menuduh. Kewaspadaan namanya waspada. Waspada, kita waspada aja. Makanya dengan waspada ini saya antisipasi. Saya lakukan antisipasi, terus saya lakukan antisipasi. Biar persidangan ini fair. Kalau saya intinya, saya minta itu sebenarnya kepada Polda Jawa Barat khususnya, udah SP3 kan aja perkara ini. Daripada ini kan yang 6 orang ini mau PK. Kalau ini PK ternyata dikabulkan, lucu banget kalau seandainya Peggy Setiawan dihukum, tambah lucu lagi nantinya. Dan ini Mas, sebenarnya Mas, ini Mas, putusan saya baca semua, ini putusan banyak sekali ini Mas, ini.
Sudah saya baca semuanya. Ini banyak keganjilan, sangat banyak. Apakah ini juga abang melihat bahwa di persidangan sebelumnya memang ada kejanggalan juga sehingga abang merasa perlu pengawasan di kali ini? Iya dong, pasti ganjil dong. Makanya saya bilang, tapi apapun namanya kita menghormati putusan pengadilan. Apapun namanya kita menghormati putusan pengadilan. Intinya di sana. Yang jelas saya bilang keganjilan ada. Makanya saya bilang tadi kan ada di sini udah dikatakan Satlantas mengatakan ini kecelakaan tunggal. Tetapi Reskrim mengesampingkan. Dan banyak fakta-fakta lain. Banyak yang sangat curiga saya. Itu Mas. Oke, selamat. Sebenarnya ini Mas, ini salah satu aja ya. Ini putus. Ada konstruksi yang putus ya Pak dari dua peran itu ya Pak? Ada. Makanya saya bilang sangat ini sekali. Ini nasib orang, Ditahan seumur hidup. Pasal 340 340 pembunuh berencana. Nggak tanggung-tanggung Inilah saya merasa terpanggil untuk membela ini. Terusan saja Mas, saya merasa terpanggil Mas. Kasihan ngeliat ini Mas, perkara ini. Itu aja Mas ya. Kan kemarin abang juga dari sempat komisi yudisial Bang. Ya. Terus hari ini ke kejaksaan. Ya. Nanti selanjutnya apalagi Bang langkahnya? Langkah selanjutnya saya akan datang ya. Saya akan bergerilya terus. Saya insya Allah menghadap Menko Polhukam. Saya menghadap Menko Polhukam. Ya, saya Menko Polhukam. Karena Menko Polhukam ini membawai pada hukum ini. Ini yang langkah selanjutnya. Kapan Pak rencananya Pak menghadap Pak Hadi? Insya Allah kita lihat dulu ya. Kita lihat waktunya dulu. Saya lihat momennya tepat. Pak, nanti jikalau Pak Jaksa Agung tidak bersedia bertemu, lalu langkah selanjutnya nih seperti apa Pak? Tidak jadi masalah. Yang penting kan ini pesan moral saya sudah tersampaikan. Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan saya. Yang jelas pesan moral saya menyampaikan kepada pihak kejaksaan agar berhati-hati dan teliti dan cermat untuk menerima berkas dari penyidik, terutama kepolisian Polda Jawa Barat. Sebab itu bola panas kalau sudah P21.